Oke, coders, kali ini gue bakal ngasih tutorial dalam instalasi Laravel. Di sini gue anggap lo udah install Composer di website resminya Laravel. Nah, kalau udah, kalian tinggal ketik sintak Composer, create project, Laravel. Misalnya kita akan buat data pengolah karyawan, so employee, enter. Oke, agak tipu. Yes. Oke, Laravel akan ngedownload file-file yang sekiranya diperluin dan akan melakukan instalasi secara mandiri ya. Ini akan gue percepat. 1 hour later. Oke, ini adalah file project yang telah terinstall. Di sini kita bisa lihat ada app, lalu ada config, database, dan lain sebagainya. Gue bakal ngejelasin satu persatu untuk fungsi dari beberapa fitur yang ada di Laravel. Pertama kita mulai dari model. Di Laravel itu ada file utama yang terdiri dari model, view, dan controller, atau mungkin kalian biasa mendengarnya itu MVC, yang terdiri dari model, view, dan controller. Model ini itu berguna untuk pengolahan untuk menghubungkan Laravel dengan tabel yang ada gitu loh. Sedangkan controller dimana saat melakukan suatu perintah, baris perintah yang ingin kita lakukan, ingin agar websitenya itu mengerjakan hal tersebut, nah itu kita taruh di controller. Di sini gue bakal nyalain XAMPP-nya terlebih dahulu untuk mengatur ke database terkait. A few moments later. Oke, di sini gue udah tersedia satu database dengan nama DB Employee, dan kita akan menghubungannya ke file project Laravel kita. Pertama, buka dulu env. File env atau environment ini itu mengatur beberapa konfigurasi yang kita lakukan, seperti koneksi ke database, dan juga kalau misalnya kita agak sedikit advance itu ada pengaturan untuk Redis, mail server, AWS, dan lain sebagainya. Karena di sini keperluannya untuk database connection aja, jadi kita ubah di database connection aja. Untuk database name kita ikutin dari nama database yang kita buat. Sebagai contoh ini DB employee, lalu di sini root dan passwordnya no, karena default dari saya sendiri itu seperti ini. Nah, ini berarti udah terkoneksi dengan database kita. Sekarang kita buat satu model. Sebagai contoh kita buat model employee. Nah, dalam pembuatan model itu kita juga harus membuat migrasi. Migrasi ini diperlukan untuk membuat skema tabel yang akan kita taruh di database kita. Untuk membuat migrasi beserta model itu kita tinggal tambahin .m aja. Saat kita enter, dia akan ngebuat sekalian dengan migrasinya. Kalau kita mau manual itu bisa saja dengan cara max migration, baru strukturnya misal create employee table. Nah, saat kita buat migrasi ini dia akan ngebuat migrasi baru. Tapi kalau kita belum ada model dan ingin sekalian dibuatkan migrasinya, langsung aja min m, itu dia langsung default ngebuat migrasinya. Oke, kita coba ke employee ini.
Oh ya, di sini juga Laravel udah sekaligus ngebuat data user. User ini itu ada beberapa atribut seperti name, email, password, dan lain sebagainya. Nah, ntar kita akan coba melakukan relasi dari employee ini ke si user ini. Oke, kita langsung mulai aja ngebuat si model employee ini. Kita ke migrasinya terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada beberapa yang akan dibuat. Di sini ada ID dan timestamp. Timestamp ini create add dan update add yang biasanya memang disematkan di project Laravel. Sekarang kita akan buat satu kolom yang memiliki relasi dengan user. Kita namai saja misalnya integer, lalu kita namakan user ID. Nah, lalu kita bikin relasinya seperti ini. User ID, reference ID on user, on update, cascade, on delete, cascade. Dan ini akan ngebuat relasi dari tabel employee ke user. Nah, sekarang misal di employee ini kita tambahin data nick. Nick ini berarti kan unique. Nah, karena nama dan juga email udah ada dari user, maka kita nggak usah masukin lagi ke si employee. Jadi untuk sementara ini aja. Mungkin satu kita tambahin status karyawan kali ya. Status karyawan, kontrak full time sama part time mungkin. Part time. Nah, defaultnya mungkin part time ya. Jadi kalau misalnya dia kagak ada nilai, akan otomatis jadi part time. Lalu ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan, seperti contoh jika kalian ingin menambah komen, kalian tinggal tulis komentar status karyawan, misalnya seperti itu. Oke, kita PHP artisan migrate. Di sini ada error. Oh, dia nggak ada big integer. Berarti setahu saya ada ya. Oh, ini sorry, B increments. Bukan big integer. Kayaknya nggak usah disingkat ya. Kita coba satu yang tadi udah ke migrate belum ya. Kita coba migrate lagi. Masih. Sebentar. Coba kita cek database-nya. Oh, yang employee udah kebuat. Jadi mau nggak mau ini harus kita drop terlebih dahulu, kita delete terlebih dahulu. Ini udah ke delete. Sekarang kita coba migrate lagi. Masih ya.
template. Jadi masalah ada di sini. Pertama ini bukan big int ya, tapi big integer. Habis itu di sini reference-nya gue kurang s. Jadi ya ini udah benar, kurang lebih seperti ini. Dan kalau lo lihat di database-nya, kita refresh. Nah sekarang ada nih table employee. Kalau kita lihat datanya, sebentar. Saya ada user ID, nick, dan juga ada status. Oke, berarti udah mantap ya. Nah, itu cara kita membuat migrasi. Sekarang cara kita melakukan kode di controllernya untuk melakukan create, update, dan delete. Dan hal itu akan masuk ke sesi berikut. Nah, hal yang bakalan selanjutnya kita akan belajar tentang seeder. Tadi kita sudah ngebuat beberapa table, lebih tepatnya hanya satu sih. Satu table yaitu employee, dan sekarang kita akan coba ngebuat seeder untuk hal tersebut. Oh iya, kita juga tadi ada data user ya. Jadi kita buat dulu seeder untuk user kali ya. Seeder untuk user. Atau mungkin nanti sekalian sama si employee-nya. Oke, kita coba untuk membuat seeder misal PHP artisan make seeder user seeder. Enter. Nah, gini kita akan terdapat user seeder. Nah, di sini ada run, yaitu sintaks, semua sintaks yang ada di sini akan dijalankan oleh si seeder ini. Sebagai contoh, ini masukin aja yang modal si user tadi. Pertama kita buat data sheetnya dulu ya, data seeder. Misalnya name, kita tambahkan ini support str. Kita buat random name, random name, dan password. Terus eliminate support pajares. Nah, kita akan membuat test tadi, misalnya password. Ini kita buat 2 aja dulu ya. Nah, data ini akan kita for each data seeder save. Nah, karena tadi kita juga mau buat data untuk employee juga, ada beberapa cara. Misalnya seperti ini, user create name, sheet name. Kita masukkan juga email dan password. Lalu bagaimana dengan data employee-nya? Nah, employee ini kita bisa import di sini, use app models employee.
employee create. Nah tadi employee terdiri dari, bentar saya lupa, employee itu tuh ada user ID, nick, dan status. Oke, tadi user ID kita bisa dapatkan dari user ID, nick, sama kita pakai string random aja biar lebih cepat, 15, dan juga status full time semua misalnya. Ini kita udah import, kita pastikan dulu kodenya. Jadi kodenya itu ya, ini udah benar. Jadi algoritmanya itu kita mau buat data seeder yang terdiri dari 2 data, dan juga data itu akan di for each, dan tiap datanya itu akan dimasukin. Nah saat si user create ini kebentuk, value ini akan menjadi value si user yang telah dibuat. Nah saat kita ngebuat employee baru, kita tinggal ambil ID dari si user ini, sehingga data user dan data employee itu akan ada secara bersamaan. Nah untuk menjalankan seedernya itu kita bisa langsung seperti ini, db seed class. Nah kita langsung merujuk ini class user seeder misalnya, kita enter setting database. Nah sekarang kita cek coba di user. Nah ini ada nih database-nya, kita coba cek di employee juga ada. Nah berarti ini udah oke ya, dia sudah masuk ke user dan employee. Lalu tadi gue bilang ada 2 cara. Nah cara satu lagi itu menggunakan relasi. Misal tadi dalam satu data user itu ada relasi ke employee kan, kita bisa buat relasi karena relasinya itu si data user dimiliki oleh satu employee, jadi relasinya itu adalah S1 ke employee. Nah ini employee, ini nggak usah kita masukin. Kenapa? Karena Laravel akan deteksi otomatis, dengan catatan foreign key-nya itu harus nama tabel underscore ID. Misalnya user berarti harus user underscore ID, atau enggak misalnya data barang ya barang underscore ID misalnya kayak gitu. Jadi ini bisa kita hapus saja. Nah ini kita import juga, jangan lupa untuk tahu dia returnannya seperti apa. Nah kalau sudah seperti ini kita nggak perluin lagi. Lalu kita seharusnya tinggal melakukan hal ini. Seharusnya. Mari kita coba kembali. Damn. Ada error sebentar. Quit on null. Oh ininya masih make berarti. Harusnya. Sebentar. User employee. Yep. Ini harus ada ininya ya. Kalau di sini dibilangnya dia ini function create dalam keadaan null. Jadi dia nggak dapat si relasinya sepengertian gue ya. Jadi kalau misalnya mau langsung jangan lupa ini nih. Gue kadang kalau ngoding gini suka lupa juga. Nah sekarang kita coba lihat datanya. Ini employee, kita refresh. Oh masuk ya. Nice. Nah kenapa kita nggak perlu use si model employee lagi? Yaitu karena udah terproses dari si model, jadi kita nggak perlu ngelakuin itu lagi, bisa langsung seperti ini aja. Atau jadi kita juga nggak perlu gitu kayak masukin user ID lagi, karena dia udah tahu oh ini relasi si ID, berarti data si user ID ini harus si ID-nya user gitu. Laravel udah cukup pintar gitu untuk
untuk hal tersebut. Begitu. Nah, tadi kan gue bilang ada beberapa cara dalam ngasih dari database. Yang ini cara langsung nih, kita langsung nunjukin kelasnya. Tapi bagaimana kalau misalnya terdapat banyak seeder? Misalnya nggak hanya user seeder, ada apa lagi? Misalnya ada data invoice, data absen dan lain sebagainya. Ini kita bisa manfaatin dari database seeder ini. Nah, di database seeder ini kita harus ngisi si seeder yang mau kita import. Kita taruh di sini saja. This call, kita taruh sini karena tadi namanya user seeder. Kita gini. Nah, ini bisa banyak gitu. Misalnya kalian butuh beberapa selain yang tadi kayak user seeder, terus ada absensi, absen seeder dan lain sebagainya. Itu kalian bisa ngelakuin hal ini. Ini kita onin. Oke. Nah, seharusnya ini udah cukup oke ya. Nah, kita coba PHP artisan db set. Yap, benar. Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau tadi kalau kita direct itu langsung seeding database. Tapi kalau misalnya kita menggunakan si database seeder, dia ada si kelasnya, rujukan kelasnya. Nah, kalau kita lihat ke HDSQL lagi, ini masuk datanya, kita ke employee. Udah masuk nih. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan dari database seeder gitu. Nah, untuk tutorialnya sampai di sini dulu. Untuk projectnya akan dijabarkan di next part berikutnya. Untuk materi selanjutnya itu akan masuk ke dalam view dan controller insyaallah. Sehingga kita sudah bisa nih harusnya di next pertemuan itu untuk manipulasi data, create, read, update, dan delete.